Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan retail ya. Retailer untuk analisa saham mingguan 19 April sampai dengan 23 April 2021. Saya akan membahas mengenai 6 emiten ya, yaitu ASIS, ERA, RALS, LPPF, dan MPPA dan MAPI ya. Jadi ada 6 yang saya mulai dulu dengan ASIS ya. Kalau kita lihat di sini untuk analisa saham mingguannya, dia lumayan cukup bagus ya, walaupun dia lower low, lower high, tapi close-nya dia higher ya. Jadi bentuknya seperti ekor memanjang gini ya. Jadi ekor panjang, jadi dia bentuknya kalau nggak salah di sini doji ya. Bentar saya lihat dulu. Jadi close-nya 1515, ya dia open sampai dengan close ya. Jadi bentuknya seperti doji dengan ekor panjang gini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya dia sih minggu ini dia akan berusaha untuk berjuang naik ke atasnya 38,2% ya. Itu untuk ASIS ya. Jadi dia berusaha untuk rebound ke atasnya 38,2%. Ini kita lihat dari kenaikan 3 hari terakhir ya. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tanggal 14 April sampai dengan 16 April ya. Dia 3 hari berturut-turut naiknya cukup tinggi. Tapi sayangnya di sini volume kenaikannya dia kecil ya, di bawah rata-rata volume 5 harinya. Jadi bisa saja masih resiko untuk turun ke bawah ya. Jadi saya nggak mendoakan untuk turun ke bawah, enggak ya, dan salah paham. Atau dia cenderung akan masuk sideways lagi ke area ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya ini chart weekly-nya ya. Ini ada ekor panjang ya. Ekor panjang. Kemudian ini ada ekor panjang ya. Ya nggak banyak sekali lah, ya lumayan lah kalau dibandingkan dengan bodinya, dia 100% bodinya ya. Di sini ada ekor panjang lagi ya. Jadi ada kemungkinan dia akan masuk lagi ke sideways areanya kurang lebih di sekitar area 1500 sampai dengan 1650 ya. Jadi untuk minggu ini kemungkinan dia masih masuk ke area sideways itu ya. Jadi yang sudah punya, maksud saya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1480 dan di sini ya 1450 ya. Itu bagi yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau ingin buy, apakah boleh buy Pak Sunar gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini hanya 1525, di sini 1525 ya. Jadi kalau naik ada 1525 untuk ASIS boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya kita bertahap aja. Kalau di atas 1525 kita buy. Target price di mana ya? Di Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini ini cukup rapi ya. Ini adalah resistennya ya. Jadi kurang lebih di area 1650 itu target price-nya. Jadi kalau beli, kalau dia berhasil naik ke atas 1525 buy. Kemudian di sini ada checkpoint-nya ya, ada high-nya 1590. Jadi kalau dari 1525 buy, kemudian kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1590 buy, ditambah lagi ya maksudnya ya. Jadi buy up atau average up, targetnya ya tentu saja yang terdekat 1650 ini ya. Target price bukan berarti langsung jual, enggak ya. Karena kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1650, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar sini ya, 1800-an ya. Tapi di tengah-tengahnya dia ada checkpointnya, di 1720. Jadi naik ke atas 1525 buy, naik ke atas 1590 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas di sini 1650 ya, breakout ke atas 1650 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya 1720 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Targetnya kurang lebih sekitar 1800. Kalau dikasih 1800 sih sudah lumayan cukup bagus lah ya. Walaupun dia masih bisa naik lagi Pak Sunar, bisa. Tapi menurut saya sih dikasih 1800 dengan situasi sekarang ya, dari recovery pandemi ya lumayan bagus ya. Karena kalau kita lihat di sini ini resistennya sekitar area 1000 maksimum swing high-nya di Juli 2019 di 1920 ya. Itu sebelum pandemi ya. Masa puncaknya dia sideways lama di sana. Jadi kalau dikasih 1800 lumayan bagus lah. Pasang aja trailing stopnya ya kalau sudah berhasil ya. Jadi buy-nya juga jangan terlalu banyak karena dia
kenaikannya terakhir 3 hari terakhir rebound ya, technical rebound istilahnya ya, dia masih di bawah rata-rata 5 harinya, volumenya masih belum mendukung ya. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu agresif juga ya. Untuk era ya, kenaikannya dia cukup fantastis ya. Jadi saya sudah bahas juga mengenai era di analisa saham mingguan dan harian. Jadi kita lihat di sini dia berhasil breakout ya, terakhir hari Jumat ya. Yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di level 605 ya, 605, dan di sini 580. Pasang aja di 605 dan 580 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy apakah masih bisa naik? Bisa ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau tunggu kalau dia berhasil naik atas 645 buy. Target price-nya di mana? Kurang lebih di area sekitar Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Kalau kita lihat di sini sudah saya bahas sebelumnya, dia akan menguji swing high di sini ya. Ini swing high 2018 bulan Agustus ya, sekitar sebelum stock split ya. Ini harganya sekitar 677-an ya. Ya kalau kita ambil tengah-tengahnya ya 675 lah ya, 670 aja ya. Jadi itu target terdekatnya. Kalau dia naik ke atas 65, dia akan menguji 670. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 670, maka ada kecenderungan dia naik sampai dengan kurang lebih sekitar 795 sampai 800 ya. Itu untuk emiten era ya. Weekly-nya ya lumayan bagus ya, breakout ya dia. Kemudian buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy on weakness sih boleh-boleh saja ya. Nanti tunggu kalau dia koreksi. Kalau kita lihat di sini koreksinya wajarnya ya. Jadi tunggu aja koreksi kurang lebih sekitar area 520 sampai dengan 540-an. Jadi kalau dia terkoreksi, nanti kita tunggu di 520 440 ya. Kalau dia berhasil rebound lagi barusan buy ya. Ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout lagi ke atas 600 ya. Itu untuk era. Kalau yang ingin buy on weakness ya tunggunya kurang lebih sekitar sini ya. Ini bagi yang ingin buy on weakness ya. Atau tunggunya di sini. Tapi di sekitar 480 ya. Tapi kalau saran saya sih tunggunya lebih baik di sekitar 520 sampai dengan 540 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 520, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia menguji level ini ya, kurang lebih 480-an ya. Fibonacci retracement level 38,2%-nya. Ini seperti itu. Jadi yang buy on weakness bisa tunggu di sini atau di sini ya, seperti itu ya. Kalau buy high sell higher boleh saja kalau dia breakout ke atas 65. Target harganya kurang lebih 670 ya, sampai 700 lah biasanya, angka bulannya 700. Ada kemungkinan masih bisa 700 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 700 boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci extension 161,8% di 800 ya, itu untuk era. Kemudian untuk RALS kita lihat di sini, untuk RALS kenaikannya minggu ini cukup tinggi ya. Jadi minggu lalu, maksudnya minggu lalu ya, minggu lalu dia lower low, higher high dan higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Hanya saja kalau kita lihat di sini dia ini cenderung sideways ya. Jadi dia masuk lagi ke sideways areanya selama 6 minggu terakhir ya. Untuk minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci retracement level 23,6%-nya ya. Karena dia sudah sideways lumayan lama ya, 6 minggu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya paling dekat di 820 dan di level 795 ya. Maksimum kalau dia turun lagi di bawahnya ini jual dulu ya, di bawahnya 750. Karena kalau dia turun di bawah 750 dia ada kemungkinan masuk lagi ke sideways areanya yang bawah ini ya, sekitar kurang lebih levelnya di sini sekitar 700-an ya. Kalau yang belum buy, kalau ingin buy, saran saya boleh aja buy ya. Hanya saja buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 840 ya. Kalau kita lihat di sini dia ada checkpoint high 860 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 840 buy, kemudian naik lagi ke atas 860 ya di sini ya, buy ya, tambah lagi ya, seperti itu.
targetnya yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya 980 ke atas ya untuk RALS ya. Yang minim lah ini kemungkinan bisa tercapai lah, kurang lebih sekitar area 890 sampai dengan 925 ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 845 ya. Jadi naik ke atas 840 boleh buy, tapi buy-nya sedikit aja cukupnya. Kalau naik lagi ke atasnya 860 baru tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kenapa saya bilang buy-nya secukupnya aja? Kalau kita lihat di sini dia sempat naik ke atas, kemudian nggak lama lagi minggu berikutnya dia terkoreksi sampai kurang lebih kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 minggu ke depan ya dia koreksi, kemudian barusan rebound lagi masuk sideways. Jadi kalau berhasil breakout ke atas 845 boleh tambah, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Walaupun volumenya masih bagus sih, dia breakout naik ke atas dari rata-rata 5 mingguan ya ini ya kalau di weekly chartnya ya. Jadi sesuaikan aja dengan money management masing-masing, jangan terlalu agresif buy juga, buy-nya secukupnya aja ya. Jadi kalau naik lagi ditambah, naik lagi ditambah gitu ya. Itu untuk RALS. Kemudian untuk LPPF, kalau kita lihat di sini dia higher low, lower high dan higher close ya. Jadi dia sempat nembus di bawahnya Fibonacci retracement 23,6%, kemudian ditutup di atasnya ya akhir minggu lalu ya. Kita lihat bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 1490 dan di level di sini 1400 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 1400 saran saya jual dulu, karena dia akan menguji lagi level di bawahnya ini ya, kurang lebih 1300-an ya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy saran saya sih tunggu breakout aja ya. Jadi buy high sell higher, kalau berhasil naik ke atas 1560 buy, maka dia target price-nya dia akan menguji untuk naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, naik ke atas 1900 ya. Nah, tapi di tengah-tengahnya dia ada checkpoint di sini, swing high-nya di 1780 ya. Jadi kalau naik lagi ke atasnya 1660 boleh buy ya bagi yang belum punya. Kemudian checkpoint-nya di sini ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1780 boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, di sini ke atasnya 1930 ya, boleh buy up atau tambah lagi atau average up ya. Kemungkinan target price berikutnya dia akan berusaha untuk capai target dekat dengan Fibonacci retracement 50% di 2240. Kalau dia naik lagi ke atas 2240, maka ada kemungkinan dia mencapai target sekitar Fibonacci retracement level 61,8%, yaitu sekitar 2700. Itu untuk LPPF. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya, selama masih di bawah 38,2%, dia masih resiko ya. Resiko untuk menguji lagi level di bawahnya 1400 ya. Jadi buy-nya ya bertahap aja ya, seperti yang saya sebutkan berikutnya sebelumnya. Kalaupun mau Pak Sundan, saya maunya buy on weakness, saya nggak mau buy on breakout. Tulis saja kalau buy on weakness. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih di sekitar area sini ya, sekitar area sini atau sekitar area sini. Jadi sekitar area 1300 atau 1200. Jadi bukan berarti nyentuh 1300 langsung buy, enggak ya. Kita lihat dalam 1 atau 2 hari, kalau dia berhasil rebound di atas 1300 persen buy. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sempat nyentuh 1200, bukan berarti langsung nyentuh 1200 langsung buy, enggak ya. Kita lihat apakah dia mampu membentuk swing low ya. Jadi swing low itu dia kurang lebih candlenya nanti bentuknya seperti ini ya. Ekornya panjang, bisa doji ya, tapi umumnya di sini kalau kita lihat umumnya kebanyakan doji ya. Seperti ini ya, 1 2 ini ya. Jadi bentuk seperti ini ya, swing low ini ya. 3 di sini ya. Jadi ketika dia turun terus kemudian dia berhasil rebound naik ke atas, kemudian hari berikutnya ya kalau naik lagi ke atas high-nya hari kemarin, ya boleh tambah lagi atau buy up ya, atau buy ya yang buy on weakness seperti itu. Itu untuk LPPF. Kemudian untuk MPPA, kalau kita lihat di sini kenaikannya karena optimisme dia dibeli oleh perusahaan dari Singapura ya, sahamnya ya, sebagian sahamnya yaitu Watiga kalau salah namanya ya.
bentar, nama perusahaannya Watiga Trust Ltd ya, perusahaan dari Singapura. Makanya dia harganya melambung tinggi ya. Ini sudah saya bahas MPPA dari awal ya. Kalau Anda lihat, kalau rajin menonton rekomendasi saham saya, itu di analisanya sudah saya sebutkan ya, masih bisa mencapai target yang ini ya. Jadi target yang ini sudah tercapai ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, yang ini sudah tercapai. Ini di level 416 sudah tercapai. Kemudian yang ini 525 sudah tercapai juga. Ya kan? Saya juga ada sebutkan mengenai 585 kan. Itu yang terakhir, dia berhasil naik lagi ke atasnya. Dan kita lihat di sini, ini dia sudah menguji level 815-an ya. Di sini dia akan menguji level ini 815-an. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy ya, buy on breakout boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 740 buy, maka targetnya kurang lebih, kalau berhasil naik ke atas 740, target terdekannya dia sekitar 815 sampai dengan 850. Menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 850, maka tidak menutup kemungkinan dia akan naik ke atas 1000 ya. Jadi bisa saja harganya terangkat sampai di atas 1000 bisa ya. Jadi masih ada sekitar 295 rupiah ya kenaikannya dari 705 ya, lumayan lah kenaikannya ya. Jadi yang buy high sell higher boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya, karena kita tidak tahu efeknya ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, volume rata-ratanya dia sudah menurun ya, 5 hari ya. Volume rata-rata 5 hari dia sudah menurun. Nah, ini volume rata-rata 5 harinya dia sudah menurun. Dan kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 hari terakhir dia di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi buy on breakout boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, risikonya memang tinggi. Kemudian kalau yang nggak suka buy on breakout ya, menurut saya sih tunggu koreksi ya. Nah, koreksinya sampai di mana Pak Sunar? Ya minim di sini ya, ini koreksi pertamanya sekitar 525 ya. Kemudian berikutnya ya kurang lebih sekitar 416 sampai dengan 400. Di sini kita lihat 438 ya. Kemudian koreksi berikutnya ya sekitar ini ya, area 300-an ya, 250 sampai dengan 300. Kalau menurut saya sih, kalau mau buy on weakness bisa pilih 1, 2, 3 ini ya areanya. Bukan berarti kalau turun ke bawah 525 buy, kemudian turun lagi ke atas 420 buy, turun lagi ke atas ke bawah 300 buy. Enggak ya. Saya tidak pernah menyarankan average down ya, walaupun perusahaan itu mungkin bagus banget. Jadi biasakan no average down ya. Jadi kalau harganya turun-turun terus, kita jual dulu, nanti kita buyback di support berikutnya di bawahnya ya. Seperti itu. Pak Sunar, itu sahamnya perusahaannya bagus gitu ya, dibeli sebagian sahamnya dibeli perusahaan Singapura gitu. Ya saya cuma bilang aja, dibeli oleh perusahaan asing belum tentu kedepannya bagus ya. Seperti itu ya. Ya kalau dibeli perusahaan asing kedepannya pasti bagus. Semua perusahaan asing akan membeli perusahaan Indonesia yang jelek-jelek dibeli ya. Sahamnya naik tinggi pasti bagus kan, karena asing kan, ya pasti bagus, pasti sehat kan. Belum tentu ya, karena persaingannya juga lihat marketnya ya, lihat bidang bisnisnya juga. Jadi kalau sahamnya dibeli oleh kepemilikannya, sahamnya dibeli oleh asing, belum tentu bagus ya. Kalau pasti bagus 100%, semua perusahaan Indonesia yang jelek-jelek dijual aja sahamnya sebagian ke asing, nanti kan bisa lebih bagus ya perusahaannya, yang tadi rugi jadi untung gitu ya. Ya enggak gitu cara kerjanya ya. Nah, menurut saya ya testingnya ya di area sekitar yang saya sebutkan tadi ya, 3 level ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau sesudah dibeli sebagian oleh asing, saya lihat aja laporan keuangan kuartal kedepannya ya, atau enggak setelah Juli ya, setelah Juli Agustusan mungkin ya, dia keluar laporan keuangan tengah semesternya gimana, apakah ada perbaikan gitu. Tapi biasanya terlalu minim ya, karena paling enggak itu butuh laporan keuangan sampai akhir tahun barusan kelihatan, minim ya, sampai tahun depan ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya kalau mau invest di MPPA, karena sebelumnya emiten ini juga bisnisnya terus terang aja lesu ya bisnisnya ya, apalagi sekarang saingannya juga banyak ya. Jadi belinya secukupnya aja, boleh buy on breakout, boleh buy on weakness seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian MAPI ya, Mitra Adi Perkasa,
Jadi kalau kita lihat di sini dia weekly chartnya bentuknya seperti hammer ya. Untuk high-nya dia sama ya, minggu lalu sama dengan minggu sebelumnya. Untuk low-nya dia higher ya, sedikit lebih tinggi ya. Kemudian untuk close-nya dia di bawahnya ya. Jadi dia kurang lebih dia masuk lagi ke sideways areanya kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6% ya. Ini untuk MACD ya. Bagian stop punya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, dua level ya, di harga 765 dan di 745. Kalau turun banyak 745 lebih baik jual dulu karena dia akan ada kemungkinan untuk testing lagi support area kurang lebih sekitar 700-an ya di sini ya, 695 sampai 700. Bagi yang belum punya, kalau ingin buy, saran saya sih kalau mau buy on weakness di sekitar 700 sih boleh-boleh saja ya. Tapi saya lebih cenderung banyak on breakout aja kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya. Ini kita lihat resistennya 810 ya. Jadi kalau dia berhasil naik atas 810 boleh buy. Kemudian di sini ada take pointnya ya, 830 ya. Kalau naik lagi ke atas 830 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia akan berhasil mencapai target kurang lebih sekitar 880 sampai 885 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 885, apakah boleh buy lagi? Boleh aja. Kalau dia naik ke atas 885, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 950 sampai dengan 965 ya. Ini swing high-nya ya, sebelumnya ya, di akhir Desember tahun 2020 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 95, ya ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 1000 sampai dengan 1100 ya. Di sini Fibonacci extension level 127,2% di 1100. Secara keseluruhan garis besarnya dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya ada sideways kecil di sini. Jadi ada dua ya, sideways kecil di sini. Tapi secara keseluruhan dia sideways-nya lebar ya, di antara Fibonacci retracement 50% nih ya sebagai supportnya. Jadi yang ingin buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area ini ya, 700-an ya. Jadi kalau bentuk ekor panjang seperti ini, terus hari berikutnya boleh buy ya. Maka dia kemungkinan naik lagi ke atasnya. Target terdekat ya di sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar 830-an ya. Di sini kita lihat high-nya di 830 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher ya buy-nya bertahap, naik ke atas 810 buy, naik ke atas 830 buy, naik lagi ke atas 885 buy. Target terdekatnya ya mudah-mudahan dikasih ini ya, kurang lebih sekitar 940 sama dengan 965 ya di sini ya. Ini hanya 26 November 2020. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk emiten ASIS, ERA, RAUS, LPPF, MPPA, dan MAPI untuk periode 19 April sampai dengan 23 April 2021. Terima kasih.